Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lengkap edisi paket khusus, paket komplit ya, bagi rekan-rekan semua yang ada di satuan pendidikan yang nanti akan mengunggah data peserta didiknya untuk mengikuti program beasiswa Kalimantan Timur jenis stimulan siswa. Yang kemarin nanti kita hapus ya video 1 dan 2-nya. Ini video edisi komplitnya, edisi khususnya. Jadi jangan sampai salah mengerjakan yang lainnya, pahami dulu yang edisi ini Bapak Ibu. Baik, langsung kita mulai dari seluruh hal yang masuk di pertanyaan kemarin, yang seluruhnya yang masuk ya. Yang pertama, siswa yang sudah dapat PIP apakah bisa didaftarkan ke program beasiswa Kaltim? Yang kedua, adakah batasan jumlah siswa yang boleh didaftarkan? Ketiga, perihal pendaftaran beasiswa Kaltim ini dilakukan oleh sekolah, lalu siapa yang wajib menjadi admin atau operatornya? Keempat, kapan mulainya pendaftaran beasiswa Kaltim stimulan siswa ini? 5, apakah nomor rekening siswa itu wajib diisi? 6, apakah wajib mengisi nama bank? 7, dana penerima beasiswa Kaltim stimulan siswa ini apakah untuk kebutuhan orang tua atau siswanya? 8, sekolah dapat akun untuk mendaftar melalui siapa? 9, untuk beasiswa Kaltim stimulan tahun 2023 ini semua aksesnya ke sekolah kan ya, ini bahasanya ya. Berarti tidak ada lagi akses akun siswa untuk melengkapi data dan sebagainya. 10, upload dokumen dilakukan saat status siswa adalah penerima beasiswa Kaltim ya. Oh gitu ya, maksudnya gitu. Oke lah. Baik, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kita mulai dari tahapan mendaftarnya dulu ya. Tahapan mendaftarnya. Yang pertama, ini kita lihatkan dulu. Ini ada webnya beasiswa.kaltimprov.go.id. Lalu tahap 1 adalah, yuk kita buka sama-sama Juknis Stimulan Siswa. Jangan terburu-buru. Kita baca dulu satu-satu. Ini untuk menjawab pertanyaan di atas juga ya. Ini dia, kita baca bagian tujuan. Nah ini dia. Tujuan beasiswa Kaltim ini ya untuk stimulan siswa ya. 1, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa asal Kalimantan Timur. Nah ini dia. Berarti siswanya dari Kalimantan Timur ya. Yang sekolahnya juga di Kalimantan Timur. Termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi. 2, meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non-akademik, dan atau kurang mampu secara ekonomi. Sampai nomor 7 yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Artinya nanti saat siswa kita ini menerima beasiswa Kaltim, silakan gunakan untuk tujuan ini. Bukan untuk kegiatan lainnya, bukan misalnya dananya untuk orang tuanya, tapi dananya adalah untuk peserta didik yang dapat tadi, misalnya gitu ya. Nah ini dia. Baik, mungkin kita sudah baca semua. Lalu kita mulai mendaftar. Di mana mendaftarnya? Di Juknis tadi sudah ada ya. Jadi untuk sekolah nih, laman sekolahnya. Kita lihatkan di sini. Ini juga ada slidernya Bapak Ibu, periksa-periksa saja dulu ya. Tuh, dia ada semua nih. Ada informasi seperti itu. Nah ini dia. Oke, kita mulai dari sekolah. Kita buka sekolah, garis datar beasiswa, .kaltimprov.go.id. Oke. Nah, akses ini bisa didapat menggunakan NPSN dan password ya. Ini nanti pihak sekolah silakan minta ke Dinas Pendidikan Provinsi ya, Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ataupun cabang dinas bagi mereka yang jenjangnya SMA, SMK, SLB. Bagi yang jenjangnya madrasah bisa minta ke Kanwil Kemenak atau Kanwil Kemenak Provinsi maksudnya, atau ke kota kabupaten masing-masing. Bagi mereka yang jenjangnya SD, SMP, kemudian kesetaraan, itu bisa minta aksesnya ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Di sana yang nanti memberikan. Hubungi saja pihak adminnya, nanti akan diberikan hak aksesnya. Itu ya. Baik, saya masuk nih. Oke nih, kita masuk sambil menunggu. Rupanya sudah mulai antri ya. Ternyata padat juga sudah mulai daftar. Kapan pendaftarannya dimulai? Ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 seperti di depan tadi. Kita lihat. Kita baca beritanya. Ini dia, informasi pendaftaran beasiswa Kaltim.
Siswa dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 7 April 2023. Oke, ini dia. Sekarang kita masuk ke bagian, ini ada di bagian bawah nih ya. Tuh, ada unduhannya nih. Juknis beasiswa ada nih ya. Jadi kalau mau ngambil, ambil aja di situ ya. Kalau pengen baca juknisnya. Kita mulai ke siswa, peserta didik kita. Oke, siswa-siswi maksudnya ya, peserta didik. Jadi agak sabar Bapak Ibu, mendaftar itu jangan terlalu buru-buru karena kecepatan Bapak Ibu tidak menjadi prioritas bagi kami, tapi ketepatanlah yang akan menjadi kandidat utama. Oke, saya jelaskan dulu. Nomor 1, siswa yang sudah dapat PIP apakah bisa didaftarkan ke program beasiswa Kaltim? Jawabannya bisa. Silakan saja Bapak Ibu ya, silakan didaftarkan. Tidak ada lagi larangan untuk yang penerima PIP. Adakah batasan jumlah siswa yang boleh didaftarkan? Jawabannya tidak ada batasan, tergantung sekolah saja. Silahkan sekolah yang mengatur seperti apa baiknya. 3. Perihal pendaftaran beasiswa Kaltim ini dilakukan oleh sekolah, lalu siapa yang wajib menjadi admin atau operatornya? Nah ini Bapak Ibu, semuanya tergantung dari keputusan kepala sekolah. Kepala sekolahnya mau seperti apa nih? Mau mendaftarkan siapa? Silahkan Bapak Ibu ya. Lalu nih, ini pastikan harusnya nih yang paling baik itu adalah wakil kesiswaan Bapak Ibu yang menangani siswa itu paling baik yang mengerti. Tetapi kalau kepala sekolahnya meminta seluruh wali kelasnya atau operatornya atau siapapun, maka silakanlah dikelola baik-baik. Karena ya hasil akhirnya juga untuk siswa kita Bapak Ibu, kita berikanlah yang terbaik untuk mereka ya. Kapan mulai pendaftaran tadi? Sudah kita jelaskan. Apakah wajib mengisi nomor rekening siswa? Jawabannya tidak wajib. Nanti diisi saat siswa tersebut atau peserta didik tersebut sudah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa Kaltim. Lalu nomor 6, apakah wajib mengisi nama bank? Kalau di template itu wajib Bapak Ibu, wajib. Pilih nama banknya yang memang dekat dengan domisilinya siswa atau memang pilihan si siswa tadi. Ini tadi ya, dana penerima beasiswa Kaltim ini apakah untuk kebutuhan orang tua atau siswanya? Jawabannya kebutuhan siswanya, jangan kebutuhan orang tuanya. Sekolah dapat akun ke tadi dinas ya, dinas pendidikan masing-masing dan Kemenak masing-masing sesuai dengan jenjang dan kewenangannya. Nih Kak, semua sekolah oke, berarti tidak ada lagi akses untuk akun siswa. Akun siswa tidak lagi dia mengakses atau membuat akun ya, nggak ada, dia tidak perlu lagi buat formulir pendaftaran atau surat keterangan aktif atau pernyataan dan lain sebagainya, tidak perlu. Nanti semuanya otomatis dari sekolah. Siswa hanya bisa langsung melihat saja nanti ya. Ini dia. Upload dokumen dilakukan saat status siswa adalah penerima beasiswa Kaltim kan ya? Iya benar. Nanti saat sudah siswanya terfilter dan masuk dalam calon penerima, maka disitulah seluruh dokumen akan diupload, tapi dokumennya sesuai template yang kami sediakan ya. Jadi tidak perlu lagi dokumen-dokumen yang lain, jadi nanti disimak saja. Oke Bapak Ibu, ini selesai. Lalu kita coba masuk. Oke, kita ambil ke import data. Ini langsung Bapak Ibu ya, ini dia. Yang kemarin ya, siswanya dari Kaltim, sesuai dengan KKM atau nilai ketuntasan sekolah ya, atau nilai ketuntasan rata-rata di kelas juga boleh, KKM kelas boleh, KKM sekolah boleh, KKM nasional juga boleh. Silakan sekolah saja yang menentukan mau pakai KKM yang mana. Penetapan kurikulum ini dia. Penulisannya nanti di template. Seperti ini harus sama ya. Kurikulum 2013, kurikulum 2013 Ref, ini untuk SMK, kurikulum Merdeka, ini yang baru. Penulisan tingkatan kelas. Dari bentuknya angka saja 1 sampai 13. Untuk SD 1 sampai 6, SMP 7 sampai 9, SMA SMK dan seterusnya ini 10 sampai 11. 10 sampai 13. Yang kelas 13 ini untuk SMK yang memang kategorinya program 4 tahun Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada lagi angka-angka Romawi atau huruf-huruf yang lainnya. Dia harus ada angkanya sifatnya mutlak seperti ini. Nama banknya pilihan ini. BRI, BNI, BTN, Mandiri, Kaltim-Tara. Artinya Kaltim-Tara ya. Jangan di luar ini. Banknya hanya ini saja pilihannya. Bank yang lain tidak masuk karena belum masuk dalam kerjasama dengan beasiswa Kaltim. Ini dia. Untuk pilihan dan penulisan jenis kelamin seperti ini saja.
L atau P laki-laki, perempuan. Begini saja. Kemudian program beasiswa Kaltim ini saya sampaikan kepada kemarin yang nanya di konten awal. Ini sumber dananya dari mana? Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui APBD. Dan ini adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk menjadikan Kaltim untuk Indonesia ya. Dengan harapan anak-anak kita mampu bersaing di kancah yang lebih tinggi lagi. Baik, ini kita download templatenya. Oke, kita download. Setelah kita download, nanti kita coba ambil. Kita simak baik-baik ya. Nih, saya berikan contoh. Oke, ini Bapak Ibu. Ini semuanya. Ini dia. Jika NISN sekolah, ini NISN siswa ya, maksudnya NISN siswanya belum ada, silakan Bapak Ibu gunakan NISS boleh, nomor induk siswa sekolah, nomor induk sekolahnya boleh, pakai saja nggak apa-apa. Artinya NISN ini kalau belum ada ya tuliskan saja pakai NIS sekolah ya. NIK wajib benar, pastikan mereka adalah orang-orang yang sudah tercantum sebagai warga Kaltim ya. Nomor handphone ini wajib. Nomor handphone jangan sampai salah ya. Karena nomor handphone nanti akan menjadi nomor rujukan untuk dihubungi jika memang ada kendala atau ada misalnya gagal salur atau lain sebagainya. Nama ibu kandung, ini nama ibu kandung ya. Bukan nama ibu gurunya seperti yang lalu. Ini jangan sampai buru-buru nih. Nama ibu kandung yang sesuai dengan data di KK. Kelas ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Kurikulum apa yang dibuat. Oke. Kita berikan contoh yang sudah jadilah misalnya gitu ya. Kita berikan contoh. Nah ini dia. Ini contohnya. Ini Bapak Ibu perbedaannya ya. Kelas 10, nih contohnya kelas 10. Oke, kita pelan-pelan ya. Untuk kurikulum merdeka. Nah ini cara ngisinya. Jika kurikulumnya yang digunakan adalah kurikulum merdeka, maka jumlah mapel diisi, total nilai tidak perlu diisi, KKM juga tidak perlu diisi, ini kosong. Nah, ini kosong. Langsung bagian nilai akhir. Jika di Dapodiknya masih tertulis kurikulum 2013, namun raportnya sudah menggunakan edisi raport terbaru sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu ada nilai akhir saja, langsung ya total tidak ada pengetahuan dan keterampilan, maka kurikulum di sini tuliskan kurikulum merdeka saja, cukup begitu. Tapi kalau rapotnya masih ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, maka wajib ditulis seperti ini, kurikulum merdeka, kurikulum 2013. Bedanya bagaimana? Ini kita lihat ya. Kurikulum merdeka, jumlah mapel semuanya ya yang ada di rapot. Yang penting di rapot itu nilai mapelnya, mata pelajarannya ada nilai berbentuk angka. Yang nilai tidak berbentuk angka maka tidak perlu dituliskan jumlah mapelnya. Oke, misalnya contoh gini. Saya punya 15 mapel. Nah, 15 mapel. Ini angka yang memiliki angka. Ini mapelnya ya, misalnya contoh, ini 5 mapel, ada 15. Nilai angka, kayak gini, angka. Nilai yang memiliki berbentuk angka ada 13. Yang 2 bentuknya huruf. Maka bagaimana cara menulisnya? Ambil yang ini saja. Nah, ini saja. Jadi jumlah mapel yang diambil adalah 13. Maka ini hilangkan. Oke. Seperti itu saja. Jadi berapapun jumlah mapel, ambil yang ada nilai angkanya saja. Oke, 13. Lalu di total nilai jangan diisi ya. Bagi kurikulum merdeka jangan diisi. KKM-nya juga jangan diisi, kosong saja. Nilai akhir diisi. Mengindikasikan bahwa nilai akhirnya benar adalah seperti ini. Kalau kurikulum merdeka kan nilai akhirnya hanya maksimal satu mata pelajaran itu maksimal 100 ya. Berarti kalau total mata pelajarannya 13, maka di sini total nilai akhir maksimal hanya 1300. Kalau nilainya lebih dari 1300 berarti salah itu. Oke, nama bank, nah diisi seperti ini. Oke. Banknya cukup sesuai dengan yang instruksi di depan ya, jangan diperpanjang misalnya Bank Rakyat Indonesia atau Bank Kaltim Kaltara. Cukup singkat-singkatkan saja sesuai dengan template yang ada di depan. Lalu seperti ini. Nah, ini. Sekarang kita bahas yang kurikulum 2013 maupun 2013 revisi. Jika raport kita masih menggunakan nilai pengetahuan dan keterampilan, ini dia bisa gini, pengetahuan
keterampilan. Nah, masih ada nilai seperti ini. Pengetahuannya 100 misalnya, keterampilannya juga 100. Ini mapel di sini ya, saya tulis mapel. Nah, misalnya ini bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Ini nilainya ada pengetahuan dan keterampilan, maka total nilainya adalah total nilai di bawah sini. Ini jumlahkan ya keduanya, ini dia. Nah, oke, saya buat gini aja. Ini tambah pengetahuan tambah keterampilan. Nah, ini nilainya. Berarti satu mapel ini nilainya sudah 200. Kalau mapelnya ada 10 misalnya, maka dilihat jumlahkan saja dulu pengetahuan keterampilan berapa totalnya semua. Lalu semua dapat totalnya paling bawah berapa, jumlahkan semua, ini dia hasilnya. 1000 misalnya 1800 misalnya ya. Kalau dia terindikasi salah jika seperti ini. Nilainya di atas nilai 2000 karena satu mata pelajaran ini kan maksimal 200. Di sini total mapelnya 10 berarti 10 kali 200 totalnya sama dengan ini ya. 10 mata pelajaran dikali 200. Ini nilai maksimal ya. Berarti nilai maksimal untuk siswa kita tadi yang ini adalah 2000, itu artinya siswa tadi nilainya nggak sempurna. Semua nilainya 100 itu. Berarti nilainya terbaik lah. Nah, maka ngisinya begini. Jadi kalau 10 mata pelajaran nilainya lebih dari 2000 berarti salah itu ya. Lalu KKM dibuat. KKM tadi saya ingatkan, boleh menggunakan KKM kelas, boleh menggunakan KKM sekolah, atau boleh menggunakan KKM nasional. Terserah saja Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu yang ngerti di sekolah seperti apa. Input saja. Oke Bapak Ibu ya. Ini saya hapus. Oke. Kita tutup. Sudah selesai semua ya, seperti ini. Nah, nomor rekening, nama pemilik, kosongkan saja, jangan terlalu diisi, jangan langsung sekarang diisi. Tapi kalau memang sudah punya, sudah memang aktif dan selama ini memang ya biasa menabung lah ya, tolong diisi saja. Kalau memang belum ya nggak apa-apa gitu. Intinya seperti itu, jangan mempersulit diri sendiri Bapak Ibu. Oke, kita keluar, kita template-nya kita unggah. Baik, ini contoh. Kita ambil di mana saya simpan tadi di Dapodik. Tinggal ingat tadi ya, kita nyimpannya di mana nih. Ternyata posisinya ini jadi lupa Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kita perhatikan, kita kembalikan lagi tadi ya. Kita lihat saja semuanya. Di data ini, data realnya seperti apa siswanya tadi, kita kembali posisinya ke ini dia. Desktop, kita cari template. Nah, ini dia. Open, kita import. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, rupanya lupa tadi saya naruh di mana. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Sudah selesai tahap importnya, sudah jadi. Indah ya, sudah selesai nih. Lalu kita lihat dulu. Ini kita lihat dulu siswa kita nih. Kita lihat datanya seperti apa. Sudah terdaftar nih Bapak Ibu, langsung otomatis dia. Nah, ini dia kurikulum Merdeka, jumlah mata pelajarannya 13, langsung di sini nilai akhirnya tampil sudah dia. Nah, gitu ya, ini dari salah satu sekolah misalnya. Kemudian kita coba lagi misalnya setelah terdaftar ada peserta didik kita masuk kategori berbeda, misalnya seperti ini. Kita rubah kategorinya Rido. Nah, ini contoh ya. Kita buka, ternyata dia masuk kategori Hafidz. Oke, tinggal sekolah saja, tinggal pilih, ganti kategori. Selesai, ada notifikasinya di sini. Nah, itu di bagian tugas ada warna 1. Klik saja, lengkapi dokumennya. Apa dokumen apa yang dilengkapi? Bapak Ibu menerima data dari siswa tadi, sertifikatnya ada, kemudian di situ ada penjelasan dia hafal berapa juz, tinggal pilih. Nah, dokumen yang siswa tadi tidak perlu diupload Bapak Ibu ya, simpan saja di sekolah. Oke, 20 juz misalnya, simpan. Selesai sudah. Lalu kita lihat per kategori siswa kita.
Oke, yang akademik semuanya udah masuk, yang non akademik ini belum ada. Kemudian daerah 3T juga belum ada. Yang tadi kita ganti adalah Hafid. Nah, Hafid sudah masuk. Lalu kita coba lagi, misalnya ada siswa kita ternyata dia tinggalnya di daerah 3T, dia di sana ya. Misalnya contoh di Wati ya, kita contoh. Kita ganti 3T, daerah 3T. Ganti kategori. Oke. Nah, selesai. Lanjut lagi di tugas nih. Keluar lagi dia notifikasinya. Harus kita selesaikan ini. Oke, lengkapi lagi. Ini dia wilayahnya. Sudah ada Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi bingung 3T itu daerah mana saja nih ada nih. Misalnya kita masuk di Kutai Kartanegara, kecamatannya, oh ini masuk di Muara Kaman. Nah, Muara Kaman masuk. Di desa mana ini ya? Oh ini dia. Ini desanya. Misalnya kita masukkan di desa Liang Buaya. Oke, simpan. Selain nama-nama desa ini berarti tidak masuk kategori 3T Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada pilihannya. Lalu masuk lagi kita nih ke Abdi misalnya. Oh ternyata Abdi ini kemarin juara nasional dia misalnya gitu ya. Atau juara satu provinsi atau dia nasional lah. Untuk kategorinya skateboard gitu misalnya. Misalnya saja ini atau apalah bahasanya ya. Atau dia sprinter atau atlet apa. Tinggal tulis prestasi non akademik. Tinggal pilih prestasi non-akademik, ganti kategorinya. Nah, sudah jadi lagi. Ada lagi tugas menanti nih. Klik lagi. Kita lengkapi lagi. Pilih. Dokumennya Bapak Ibu simpan saja ya di sekolah ya. Jangan diupload. Tidak ada upload kan di sini. Tidak ada yang dia perlu diupload. Pilih saja nasional. Peringkat berapa? 1. Juaranya hanya batasnya sampai juara 3. Di sini tingkat provinsi ya dan nasional. Untuk kota kabupaten nggak ada Bapak Ibu. Dimulai dari provinsi. Simpan. Selesai lagi. Kita cek lagi per kategorinya. Ini dia sudah muncul. Non akademik 1, yang miskin belum ada, 3T 1, berkebutuhan khusus belum ada, cucu veteran belum ada, KDRT belum ada, Hafiz. Nah ini ya. Jadi pilih sesuai dengan kategori yang disiapkan oleh kita ya. Nah ini sudah Bapak Ibu selesai semua. Nanti berkasnya begini, ini berkas. Berkas diupload setelah ditentukan calon penerima. Nah sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi jangan cari lagi informasi di luar. Bagaimana berkasnya, nanti apa yang diupload segala macam. Lihat saja di web halaman atau dashboardnya sekolah. Cek semua di situ ada kok informasinya. Templatenya nanti ada sendiri Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Jadi nggak perlu buat sendiri, nanti sudah siap semua. Templatenya udah ada nanti kita siapkan. Tinggal di-download, ditandatangani kepala sekolah, lalu di-upload, selesai urusannya. Maka dia langsung menjadi calon penerimanya, nanti akan statusnya ada. Lalu yang kemarin nanya masalah nanti apakah akan ada fitur tambahan bagi mereka yang misalnya rekeningnya gagal salur atau sudah tersalur, doakan saja Bapak Ibu ya, kita buatlah untuk itu ke depan saja ya. Mudah-mudahan masih kondisinya selalu sehat. Teman-teman tim juga, tim pengembangnya juga sehat semuanya, tim-timnya yang lain juga semangat. Kita akan buatkan fitur-fitur yang permintaan-permintaan Bapak Ibu kemarin ya. Oke, ini selesai Bapak Ibu. Nah, ini dia yang penting kata kuncinya di sini. Kerjanya Bapak Ibu mulailah dari yang profile ya. Jangan lupa nih, jangan dikesampingkan yang profile nih. Kita klik lagi. Yuk, memastikan bahwa data kita benar semua. Yuk, terakhir, finish. Periksa dulu nama kepala sekolahnya di bagian setting. Sudah benarkah nama kepala sekolahnya? Misalnya kalau PNS ada NIP-nya diisi. Kalau bukan PNS tidak perlu ada NIP-nya. Alamat sekolahnya sudah benar apa belum? Diisi lagi yang benar. Nama operatornya saat ini siapa? Atau nama admin yang bertanggung jawab siapa? Agar nanti kami bisa hubungi beliau pada saat ada misalnya kendala siswa kita tidak bisa dihubungi atau siswanya kita rekeningnya pasif dan lain sebagainya ya. Misalnya gagal salur dan lain-lain itu. Nih, emailnya pastikan benar, nomor handphonenya Bapak Ibu, ini adminnya yang tanggung jawab ya di sini nih, biar kita hubungi. Jadi agar nanti anak-anak didik kita maupun orang tuanya tidak ada lagi laporan-laporan dari pihak luar atau dari orang-orang yang mengatasnamakan tim beasiswa gitu ya. Jadi Bapak Ibu lah yang nanti ya kita akan hubungi. Lalu foto, ini bebas saja fotonya Bapak Ibu. Lebar itu 200 pixel, tingginya 200 pixel. Ini untuk foto profil Bapak Ibu sendiri. Bebas saja mau profil apa. Oke, baru silakan di-update user. Dah, seperti itulah Bapak Ibu pendaftarannya. Selesai sudah pendaftaran siswa kita. Lalu bagaimanakah siswa kita bisa melihat bahwa apakah dia ini sudah terdaftar atau belum?
Maka ini NISN-nya, kata kuncinya dari sini. Saya bukakan tadi misalnya Rido ya, kita klik ya, NISN-nya saya copy. Nah, saya copy, baru saya kembali ke beasiswa Kaltim. Kita kembali. Oke dia. Ini di siswa ada ya, di login atau daftar siswa ada. Di bagian bawah ini juga ada. Nah, ini dia. Di sebelahnya ini dia. Nah, fiturnya bagus. Baru ini. Cek NISN beasiswa untuk siswa. Nah, klik. Masukkan tadi NISN-nya, periksa. Nah, selesai Bapak Ibu yang seperti ini. Kalau yang sudah begini berarti siswa kita sudah terdaftar di beasiswa Kaltim tahun 2023 dengan jenisnya stimulan siswa. Kategorinya kategori khusus yaitu Hafid Hafizah. Jadi orang tua siswa tinggal ngecek di situ aja ya Bapak Ibu, orang tua maupun siswa maupun wali. Silahkan cara memeriksanya seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya seperti ini kondisinya ya. Saya buat. Nah, misalnya begini. Kita periksa lagi. Apakah, ternyata NISN ini belum terdaftar misalnya. Berarti Bapak Ibu jangan panik. Bisa jadi pihak sekolah belum mengupload datanya atau bisa jadi Bapak Ibu juga yang belum melapor ke sekolah. Bapak Ibu orang tua siswa ataupun siswanya ya, belum melapor ke sekolah terkait dengan nilai, jenis kategorinya nanti mau jadi kategori apa. Nah, itu bisa jadi. Tapi positive thinking ya, artinya berpikir positif saja. Karena pendaftaran ini juga panjang, jadi tidak terlalu terburu-buru, jangan terlalu buru-buru Bapak Ibu. Ini juga lebih mudah juga kok. Tidak lagi ribet, tidak lagi Bapak Ibu mengumpulkan materai buat peringatan materai bermaterai 10.000 dan lain sebagainya ya. Jadi tenang saja. Intinya koordinasi dengan sekolah. Lalu sekolah ini yang memang berkeberatan mendaftarkan, tolong disampaikan kepada orang tua atau siswa atau walinya. Kenapa berkeberatan untuk mendaftarkannya? Ada apa ini misalnya gitu. Apakah tidak ada sosialisasi dari dinas pendidikan dan lain sebagainya atau seperti apa, silakan diatur. Dan bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan saya, Bapak Ibu semua yang saya hormati yang ada di dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian dari Kanwil Kemenak maupun dari cabang dinas, mohon disampaikan informasi ini kepada seluruh sekolah karena biar bagaimanapun hak akses untuk sekolah itu ada di Bapak dan Ibu selaku pemegang kepentingannya atau pemegang kewenangannya di kabupaten kota masing-masing maupun di Kemenak. Yang Ponpes juga sama, yang pondok pesantren kemarin juga banyak yang mengatakan bagaimana cara mendaftarnya, semua sama ya, semua dimulai dari sekolah maupun pondok pesantrennya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa selalu semangat, sukses selalu. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pastikan data kita benar, data kita tepat. Berikan yang terbaik untuk anak didik bangsa, anak didik kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.